Yesterday, America celebrated Thanksgiving Day, the day that Americans thank God for their freedom. But I can't join the celebration because I'm in the middle of people who fight with tears and blood for their own independence. Beberapa hari menjelang 17 Agustus kemarin, saya membaca kembali sebuah buku yang merupakan peninggalan dari almarhum Bapak. Waktu kecil saya baca buku ini seperti cerita petualangan. Judulnya Revolt in Paradise atau Revolusi di Nusa Damai. Bentuknya sebuah memoir karya Ketu Tantri. Ketu Tantri ini adalah seorang perempuan Amerika yang bernama lahir Maureen Person. Dia datang dari Amerika kemudian menuju Bali dan terlibat dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan. Ketika saya baca lagi buku ini sebagai perempuan di hari ini, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Dan inilah 5 makna kemerdekaan di mata saya setelah saya membaca dan merefleksi Revolt in Paradise. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Suci Haryati. Selama lebih dari 20 tahun menjadi praktisi media, khususnya seputar dinamika dan tantangan kehidupan perempuan. Saya ibu dari 3 anak yang selama 5 tahun pernah karir break untuk mendampingi the first golden years mereka. Saya kembali ke dunia kerja dan bangku kuliah di usia lebih dari 40 tahun, dan usia saat ini sudah lebih dari 50 tahun. Never too late and never too old dalam berkarya. Dalam Revolt in Paradise, Ketu Tantri menceritakan sebuah momen ketika dia berjalan-jalan di Hollywood Boulevard di tahun 1932. Dia melihat sebuah film tentang Bali, kemudian memutuskan untuk menontonnya. Gambaran pulau yang begitu indah membekas dalam pikirannya sampai muncul sebuah keputusan besar. Dia akan pergi ke Bali. Bukan untuk berlibur, tapi untuk tinggal sementara waktu di sana. Di Bali, perjalanan itu kemudian mengubah identitasnya. Dia diterima sebagai anak angkat sebuah keluarga kerajaan yang memberinya nama Ketu Tantri atau anak keempat. Buat saya, kepergian Ketu Tantri dari Amerika menuju Bali untuk mengejar mimpinya bukan berarti kita juga harus meninggalkan semua yang kita miliki untuk mengejar satu inspirasi. Buat perempuan masa kini, caranya bisa menjadi sangat berbeda. Kedekatannya dengan masyarakat setempat membuatnya harus menemui berbagai kesulitan di masa pemerintahan kolonial Belanda. Lalu, Jepang datang. Tantri ditahan dan mengalami interogasi setelah penyiksaan oleh Kempeitai, tentara rahasia Jepang yang dikenal dengan teknik-teknik penyiksaan yang menghancurkan fisik dan mental tawanannya. Tapi halaman hidupnya tidak berhenti di sana. Dia bertahan. Ketika keadaan berubah, dia menemukan cara baru untuk mengambil bagian dalam apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Tidak ada satupun jalan hidup yang harus berlaku untuk semua perempuan. Jadi merdeka adalah ketika kita mendengarkan, kemudian mengikuti kata hati, lalu kemudian menjalani dengan sepenuh hati, menyadari dari setiap konsekuensi. Setelah proklamasi kemerdekaan, perjalanan Ketu Tantri memasuki bab yang berbeda. Di memoarnya, dia berkali-kali mengatakan tidak suka senjata dan tidak akan mau mengangkat senjata. Tapi hal ini bukan berarti dia tidak punya senjata untuk berkontribusi pada bangsa yang dia cintai. Dia punya sesuatu yang sangat berguna pada masa itu, kemampuan berbahasa Inggris dan suara. Dutch and Nika are the low-life human of this earth. They tell each other that the British will occupy this nation while they are a bunch of cowards. Kita mungkin selalu membayangkan kontribusi selalu tindakan yang besar atau punya nilai finansial. Padahal bisa berupa sesuatu yang ada pada diri kita saat ini atau ada di tangan kita saat ini. Merdeka adalah berani mengeksplor dan mengenali kemampuan diri, lalu menjadikannya manfaat bagi sebanyak-banyak orang. Ketu Tantri memilih mengambil bagian dalam perjuangan sebuah bangsa yang bahkan bukan tanah kelahirannya. Dia masuk dalam pusaran revolusi, berinteraksi dengan para tokoh republik, dan menggunakan apa yang ia miliki untuk sebuah perjuangan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Perjalanan hidup Ketu Tantri memang layaknya sebuah buku dengan bab-bab yang berbeda. Dari Amerika ke Bali, ke Surabaya, menuju Yogyakarta, memenuhi tugas kampanye ke Singapura, dan akhirnya kembali ke tanah airnya di Amerika. Menjelang akhir hidupnya, Ketu Tantri memilih tinggal di Sydney, Australia.
Dia berwasiat agar jenazahnya dikremasi, lalu abunya ditebarkan di Pantai Kuta Bali. Kita pun akan memiliki babak personal tersendiri dalam rangkaian perjalanan yang harus kita lalui. Jadi, di 81 tahun Indonesia merdeka, Revolt in Paradise membuat saya melihat kata kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Merdeka memilih, merdeka bertumbuh, dan merdeka menjalani hidup yang lebih berarti.